saudaraku semua dikasih Tuhan, dimanapun saat ini Anda sedang berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami Renungan Harian Kristen, Wong GKJW. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai penguat buat kita melangkah menapaki setiap langkah kehidupan kita yang semakin hari tidak kita pungkiri kayaknya semakin banyak persoalan, semakin berat. Oleh karena itu saat kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kiranya firman itu mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bisa tetap bertahan dan mampu menghadapi setiap gejolak kehidupan yang memang harus kita hadapi. Baiklah saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam sebuah renungan firman Tuhan, terlebih dulu mari kita berdoa, minta tuntunan dan pertolongan Tuhan, agar apapun yang kita dengarkan dan kita rasakan bersama saat ini, tentu benar-benar boleh menjadi berkat buat kita bersama. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersama dengan para sahabat Wong GKJW sujud kembali kepadamu untuk senantiasa mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat dan pertolonganmu yang sudah kau berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dosa, salah dan kekeliruan kami ya Tuhan, kau ampuni kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah dan berdosa kepada kami. Dan bila sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari sabdamu, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memakai kami, Engkau senantiasa memberikan kekuatan kebijaksanaan kepada kami akan sabdamu dan firman-Mu yang akan kami gumuli bersama-sama, firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama, tentu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari dengan baik dan bijaksana pula. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa pada saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, sahabat Wong GKJW yang berbahagia, renungan pada saat ini kami beri tema bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kita di saat kita beristirahat. Tuhan senantiasa memberkati kita di saat kita beristirahat. Saudara sahabat Wong GKJW yang tercinta, ketika malam tiba, ketika orang-orang sudah mulai mau beranjak ke tempat tidur untuk mengistirahatkan jiwa dan pikirannya karena seharian telah lelah bekerja, justru saat itulah tidak sedikit di antara kita tidak pernah bisa membaringkan tubuhnya dengan nyenyak dan tenang. Karena di saat mereka justru akan memulai atau di saat mereka akan istirahat ke tempat tidur, disitulah justru mereka senantiasa dihantui dengan berbagai macam bentuk persoalan hidup yang telah dia lalui seharian. Di saat kita mau tidur, tidak sedikit di antara kita yang terus dibayang-bayangi dengan pemikiran berapa hasil yang sudah kita dapatkan hari ini, sampai seberapa penghasilan kita hari ini. Di saat kita tidur juga tidak jarang kita justru berpikir atau dihantui bagaimana masa depanku nanti, bagaimana keuanganku nanti, bagaimana masa depan anak-anakku nanti. Tidak kita pungkiri itu yang terjadi. Bagaimana nasib harta dan bendaku nanti? Ini yang terjadi. Inilah yang menyebabkan setiap orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah sehingga tidak bisa tidur dengan nyenyaknya. Oleh karena itu saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan justru akan memberkati di saat orang yang dicintainya itu istirahat. Coba kita dengarkan di dalam bacaan kita pada saat ini terambil dari satu ayat saja di dalam Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 2 mengatakan demikian, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jerih payah. Sebab
kepada yang dicintainya. Saya ulangi, sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Jadi saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus, orang yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi tidurnya kurang nyenyak karena banyak beban dan pikiran yang harus dipikirkan. Itu ada tanda tanya, apakah kita benar-benar cinta kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar menyerahkan hidup ini kepada Tuhan? Bapak dan Ibu dan sahabat wong GKJW yang berbahagia, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatunya kepada siapapun yang dicintainya di saat sedang tidur. Di dalam bacaan Mazmur 127 ini menggambarkan, menceritakan. Dan juga bukan berarti setiap orang yang percaya pada Allah tidak boleh bekerja keras, boleh. Bukan berarti setiap orang yang percaya kepada Allah tidak boleh berlelah-lelah, bercapek-capek, tidak boleh berjuang mati-matian, harus tidur saja, tidak. Ini ingin menegaskan, bekerjalah keras, berjuanglah keras, akan tetapi andalkan Tuhan di dalam setiap langkah kaki tangan dan karya pikiran kita. Mari kita bekerja keras untuk menggapai sebuah cita-cita. Mari kita berlelah-lelah untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Akan tetapi Tuhan nomor satukan agar perjuangan kita, kerja keras kita, lelah-lelah kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Yang perlu diingat lebih yaitu, janganlah beban hidup kita seharian kita bawa dalam tidur. Di saat kita tidur, marilah kita tidur dengan nyenyak dan tenang. Di saat kita tidur, marilah kita tidur dengan lelapnya. Letakkan beban hidup di tangan Tuhan. Kalau kita tetap mencintai Tuhan, kalau kita yakin dan percaya kepada Tuhan, serahkan beban hidup hanya di tangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, letak keberhasilan seseorang, letak hasil dari perbuatan seseorang bukan dilihat dari berapa kerasnya orang itu bekerja, berapa kerasnya orang itu berusaha, seberapa lelahnya orang itu bekerja, bukan dilihat dari situnya, akan tetapi dilihat dari seberapa dekatnya orang itu kepada Tuhannya, seberapa intimnya hubungan orang itu dengan Tuhannya. Di situ hasil kerjanya bisa dilihat. Karena percuma kita bekerja keras, percuma kita berlelah-lelah sampai larut malam. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, Tuhan juga tidak mencintai kita. Kalau kita mencintai Tuhan, Tuhan akan mencintai kita. Tidur pun setelah bekerja kita bisa tidur dengan nyenyak dan tenang. Karena saat tidur itu waktu yang tepat buat kita menyerahkan segala persoalan beban hidup di tangan Tuhan. Di saat kita tidur itu waktu yang tepat buat kita menyerahkan segala sesuatu, masa depan anak-anak, harapan anak-anak, semua kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja, membuat jiwa kita segar kembali, membuat jiwa kita tetap bersemangat. Oleh karena itu, tidurlah dengan nyenyak dan tenang. Kita serahkan semua pelayanan kita di tangan Tuhan. Kita serahkan segala sesuatu di tangan Tuhan. Kita tetap fokus mencintai Tuhan, dan Tuhan kita taruh di depan. Tuhan kita taruh di depan hidup kita. Setiap langkah kaki tangan karya pikiran kita, andalkan Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan akan senantiasa memberkati kita di saat kita sedang tertidur. Karena Tuhan akan terus, tidak akan pernah berhenti bekerja. Tuhan tidak akan pernah berhenti memberkati setiap anak-anak yang dicintainya. Tuhan akan terus menjamah, menjaga, dan memelihara setiap anak-anak yang dicintainya. Dan Tuhan tidak akan pernah berhenti memberkatinya, meskipun kita sedang tidur. Sekali lagi, mari hidup ini sepenuhnya kita serahkan di tangan Tuhan. Karena sekali lagi sia-sialah kita bekerja keras, sia-sialah kita berlelah-lelah. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, Tuhan juga tidak mencintai kita. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, Tuhan juga tidak akan pernah memberkati kita. Agar perjuangan keras kita mendapatkan hasil yang luar biasa, agar jerih payah kita dihargai dan mendapatkan hasil yang
sempurna. Serahkan setiap langkah kehidupan kita, setiap pekerjaan kita, setiap angan-angan kita, setiap apa yang kita harapkan, kita cita-citakan, serahkan sepenuhnya di tangan Tuhan. Yang pertama, agar kita bisa bertidur dengan nyenyak. Jiwa kita menjadi segar kembali kalau bangun. Kemudian kita terus diberkati Tuhan meskipun sedang tidur. Karena Tuhan memang tidak pernah berhenti untuk mencintai setiap anak-anaknya meskipun sedang tidur, mengistirahatkan tubuh dan pikirannya karena seharian telah bekerja. Percayalah, apa yang kita lakukan, kita kerjakan, Tuhan pasti akan memberitahukan. Lakukan apa yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Bekerja apa yang pun yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Berkat Tuhan akan mengalir dan terus mengalir setiap saat, setiap waktu. Sekali lagi, meskipun kita sedang tidur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.